Halo, wargi konveksip, ada yang spesial nih di video kali ini. Pantengin terus channel kami ya. Terima kasih teman-teman atas respon dan juga sudah menyaksikan video kami yang terdahulu. Mungkin kita akan sedikit membahas pertanyaan-pertanyaan yang ada di video tersebut ya. Oke, untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, kalau tangan panjang untuk pola anak dapat berapa pieces per kilonya ya begitu. Ini jawabannya agak cukup panjang dan mungkin detil kali ya. Kalau memang ini karena akan sangat disesuaikan dengan kondisi juga. Ini saya punya kain lebarnya masuk settingnya itu 42 setting lebar 42. Tadi saya udah ukur ke panjangnya itu untuk kurang lebih 1 kilo itu sekitar 3 meter. Jadi 1 kilo untuk kain setting 42 gramasi 30S, panjangnya 3 meter, dapat lebarnya di sini 42 inci atau 107 cm. Di sini saya punya pola kaos polos untuk anak itu yang tangan panjang size L. Biasanya kurang lebih untuk setting menerapkan pola ini di kain kurang lebih begini. Setelah kita gambar bodinya begitu ya. Nah, ini polanya untuk yang tangan. Kita setting seperti ini, 1. Kemudian ini kita balik kurang lebihnya begini, 2. Kemudian kita balik lagi ke sini, 3. Nah, di sini menyisakan kain, tapi lebarnya sepertinya tidak akan muat untuk satu tangan lagi. Berarti kita ambil setengah. Kita lipat. Nah, ini setengah. Nah, bisa jadi untuk lebih baiknya adalah kita ambil dulu yang setengah di sini, baru kita cocokkan pola yang selanjutnya dengan lebar 1 gitu ya. 1. Kita balik lagi 2. Di sini 3. Sisa kainnya kurang lebih segini nanti. Ya, ini mungkin kita bisa pakai buat tali atau apa ya begitu ya, untuk diikat lagi. Nah, tapi inilah yang terbuang. Nah, itu juga nanti ada kaitan dengan pertanyaan yang sebelumnya itu. Kira-kira mending pakai yang setting 40 inci atau 42 inci. Kalau misalnya kita pakai yang 40 inci berarti kan di sininya masih kurang lebih kain itu segini ya. Jadi lebih tidak banyak yang terbuang kalau 40 cm. Nah, berarti kalau untuk penggunaan kaos anak yang size L tangannya, kita akan dapat 3,5 lebar dari pola tangan ini. Sisa kain itu kurang lebih ada berapa senti ini? Sekitar 2 in lebih ya, 2 in lebih, 3 in kurang lebih. Nah, untuk yang ini kasus ini berarti lebih cocok yang 42 in, nanti akan lebih efisien, tidak banyak yang terbuang. Tapi iya, kalau misalnya kita produksinya hanya yang size L, sedangkan kita produksi itu kan bisa jadi ada S-nya, M-nya, L-nya, sampai mungkin ada juga yang triple XL begitu ya. Jadi dinamikanya sangat cukup kompleks ya untuk menyesuaikan. Lebih baik pilih yang 40 atau 42. Nah, tadi kita sudah dapat, kembali lagi ke pembahasan kita ya. Tadi kita sudah dapat yang tangan ini untuk yang L, kita ambil rata-rata di L, dapat 3,5 lebar pola begitu ya. Terus kita coba terapkan lagi ke ke panjangnya. Kira-kira akan dapat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, kurang lebih 6,5. Untuk panjangnya kurang lebih 6,5 kaos polos anak yang size L. Kita ambil kalkulator. Berarti untuk panjangnya dapat 6,5, kurang lebih untuk lebarnya dikalikan 3,5.
3,5. Ada sekitar 22,75 pieces tangan yang bisa didapatkan dari pemotongan kain gramasi 30S dengan setting lebar 42 in. Tapi teman-teman, cara potong itu nggak seperti itu. Karena nanti itu untuk tangan itu kita bisa sesuaikan ketika memotong badan. Ketika pola badan itu kita masukkan ke dalam kain, contohnya ini mungkin ya. Nah, contohnya ini, masukkan ke dalam gelaran kita. Kemudian di sini ada 2 gelaran dapat ya. Nah, di sini kan ada tersisa sisa kain ya, ujung kain. Ini karena tidak terlalu besar, mungkin kita akan bisa masukkan pola tangan tapi untuk ukuran yang lebih kecil. Apabila misalnya L ini tidak cukup, oh ini cukup untuk setengah tangan, ini cukup setengah tangan. Jadi kita bisa mendapatkan pola tangan, potongan pola tangan itu dari sisa-sisa potongan badan. Nah, itu juga akan sangat tergantung dari pengalaman dan keterampilan si bagian potong untuk bisa mengefisienkan kain yang digelar gitu. Perpaduan size, perpaduan pola tangan dan badan, kemudian cara memotong, cara membentangkan juga itu akan sangat berpengaruh. Itu juga bagian dari hasil pengalaman bagian potong itu sendiri. Tapi kurang lebih sudah agak tergambarkan ya teman-teman ya. Sisanya nanti teman-teman akan perlu mengeksplorasi lagi pengalaman potong dengan menggunakan pola-pola tertentu begitu ya. Itu saja mungkin jawaban dari saya. Mudah-mudahan ada pertanyaan lanjut kita bisa cerita lagi. Terima kasih.